Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Rafki Sadam Wijaya dengan NIM 0424 1082 dari Prodi Teknik Elektro angkatan 2024. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perhitungan konvolusi sinyal diskrit dan juga visualisasinya menggunakan MATLAB. Oke, jadi eh, sebelum kita masuk ke visualisasi, kita eh, ingin mencari dulu persamaannya sinyal yang akan kita konvolusikan. Jadi, di sini saya ada punya dua persamaan, dua sinyal. Yang pertama ini sinyal XN atau sinyal input dan sinyal HN atau sinyal respon. XN dan HN di sini akan saya ganti notasinya menjadi XK dan HK. Dan sebelum kita mengkonvolusikan sebuah sinyal, kita akan melakukan reverse dari sinyal responnya, yaitu sinyal HN. Kalau sinyal XK-nya tidak perlu di reverse. Oke, baik. Jadi maksudnya mereverse sinyal itu bagaimana? Mereverse sinyal itu kita membalikan sinyal yang ada. Jika sinyalnya yang pertama itu adalah satu, maka kita akan menulisnya di paling belakang, disusul dengan sinyal yang kedua dari depan itu akan berada kedua dari belakang. Begitu juga ketiga dari depan, maka reverse-nya itu adalah ketiga dari belakang sampai selesai, sampai akhir. Lalu kita mencari panjang konvolusinya, panjang konvolusi sinyal. Nah, untuk sinyal diskrit, mencari nilai panjang konvolusi itu banyaknya sinyal XK dan HK ini atau XN dan HN itu dijumlahkan dan dikurang satu. Kalau dia sinyalnya kontinu, maka cukup dijumlahkan saja, tidak dikurangkan satu. Karena ini diskrit, maka dikurangin satu, hasilnya 11. Karena di sini ada total 6 sinyal XN dan 6 sinyal HN. Jika dijumlahkan maka 12 dan dikurang satu, hasilnya 11. Dan di sini saya memiliki 10 nilai n, maksudnya 10 kali pergeseran pada n sama dengan 0 dan sampai n sama dengan 10. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan konvolusi sinyal menggunakan tabel seperti ini. Oke, jadi di sini kita bisa lihat sinyal XK itu adalah 212.110. Nah, karena panjang konvolusinya itu 11, ini kan hanya sampai 6. Nah, bagaimana caranya kita akan memenuhi 11 ini, yaitu dengan tambahkan 0 belakangnya. Sama juga seperti sinyal HK-nya. Cuma di sini HK-nya ini sudah di reverse ya. Nah, terus untuk mencari angka-angka yang ada di di baris hijau ini caranya kita mengalihkan dari atas ke bawah yang merah dan biru. Jadi jika 0 kali 0 hasilnya 0, 1 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 0 hasilnya 0, 2 kali 1 hasilnya 2, dan seterusnya. Nah, untuk menghasilkan nilai atau nilai di kotak kuning atau jumlah dari YN-nya ketika N sama dengan 0. Nah, bagaimana kita mendapatkan nilai di sini? Itu adalah dengan dijumlahkan semua tabel, semua baris yang ada di semua angka yang ada di baris hijau. Begitu juga dengan pergeseran-pergeseran lainnya. Di sini bisa kita lihat jika N sama dengan 4, N sama dengan 5, maka di sini kita bisa dapat nilai konvolusi yang sama ya, nilainya kebetulan aja ini sama. Karena di sini 4 tambah 2 itu 6, 6 tambah 2 8, dan 8 tambah 1 itu 9. Oke, ini dapat dari mana? Ya seperti tadi, yang atas dikalikan ke bawah. Terus dia secara horizontal itu dijumlahkan untuk
mendapatkan nilai yang ada di kotak kuning. Oke, di sini saya melakukan pengulangan sampai ke 10, n sama dengan 10. Baik, selanjutnya saya akan menunjukkan visualisasi pada MATLAB. Baik, selanjutnya kita memasuki visualisasi di dalam MATLAB. Di sini kita bisa melihat bentuk sinyal diskrit dari persamaan konvolusi sinyal yang sudah kita kerjakan tadi. Ya, di sini kita memiliki sinyal diskrit yang memiliki 3 warna, warna merah, warna biru, dan warna hijau. Artinya apa? Artinya sinyal yang warna merah ini mewakili dari sinyal H N min K atau sinyal responnya, dan sinyal diskrit yang berwarna biru ini mewakili dari sinyal XK, dan warna hijau ini mewakili dari sinyal konvolusinya. Oke, jadi bisa kita lihat ya, di setiap pergeseran itu sinyal responnya itu yang bergeser. Sinyal inputnya atau sinyal yang XK tadi yang warna biru ini itu tidak akan bergeser sampai dia terakhir di N10, itu dia tidak bergeser. Yang bergeser hanya sinyal HK-nya. Kenapa? Karena jika kita melihat ke persamaan yang di Excel ini, kita bisa melihat ya, di setiap dia bergeser ke kanan satu kali, ada angka 0 yang memenuhi baris di paling kirinya. Jika di sini n sama dengan 0, maka tidak ada angka 0-nya. N sama dengan 1 ada angka 0,1, n sama dengan 2 ada angka 0,2, dan seterusnya sampai dia n sama dengan 10, maka ada 10 nolnya, dan ada satu sisa di sini. Saya juga ingin menjelaskan ya, kenapa di sini ada angka 5 dan ada angka minus 5, dimana setelah kita mengetahui jarak konvolusi sinyal yang tadi kita cari tahu dengan cara menjumlahkan dan mengurang satu tadi. Nah, ini kan ada 11, dan min 5 sampai 5 itu ada 11 juga. Jadi ini adalah jarak yang pas untuk mendeskripsikan atau menggambarkan jarak dari sinyal konvolusinya tadi. Oke, jadi ini bentuknya seperti ini ya. Ini mewakili dari perhitungan yang sudah kita kerjakan tadi, dan ini adalah hasil dari konvolusi secara lengkap, dimana jika ketika n sama dengan 0 itu yn-nya atau konvolusinya itu ada di 2, dan n sama dengan 1 konvolusinya ada di 1 juga, dan di sini ada di 4. Dan ini kita bisa lihat ketika n sama dengan 4 dan 5, mereka memiliki sinyal konvolusi yang sama, yaitu berada di 9, dan seterusnya. Ini adalah hasil konvolusi yang lengkap, dan ini adalah hasil konvolusi produk per K-nya atau per setiap satu kali pergeserannya. Baik, sekian video dari konvolusi diskrit yang saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.